Sobat Yusan, masih bersama 92,7 FM Yusan Radio Top Sudan. Kita jalan formulasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, amitsun, dahlalsun, amit ampunnya paralun ka Gusti Nu Maha Agung ka Nabi anu nuhung. Syukur alhamdulillah dulur-dulur anu aya di lemur baraya anu aya di kota Simkuring pun Krisna. Hari ini hari Jumat tanggal 13 Juni 2025 jam 10.22 menit muncul di tengah-tengah sahabat Yusan membawakan acara obsesi siang hari dengan tema Gempur Rokok Ilegal. Ini tidak bosan-bosan mengajak warga masyarakat khususnya yang ada di Sumedang, umumnya yang ada di Jawa Barat, Indonesia, untuk tidak menjual, mengedarkan, memproduksi rokok ilegal. Dan bagi kita semuanya yang belum bisa berhenti merokok, ya jangan merokok rokok ilegal, karena selain merugikan kesehatan karena tidak terawasi, juga merugikan bagi pendapatan negara. Di studio telah hadir dua narasumber kita. Saya sudah memandu kedua narasumber ini kalau tidak salah untuk yang ke-1000 kalinya. Alhamdulillah, ada Pak Yudi Irawan. Beliau adalah Kasih Penyuluhan dan Pelayanan Informasi Bea Cukai Bandung. Selamat siang, Pak. Siang, Kang Krisna. Atur nuhun kasumpingan anak. Kemudian hadir dari Sumedang Pak Deni Kuswara. Beliau adalah Kasubag Pendayagunaan Sumber Daya Alam bagian perekonomian Setda Kabupaten Sumedang. Wilujeng siang, selamat datang Pak Deni untuk yang kesekian kali. Atur nuhun kasumpinganana di studio Bapak-bapak. Urang ngobrol sekali deui ngeunaan rokok ilegal. Bukan berarti kita menyebarkan rokok ilegal, tetapi kita hari ini, siang hari ini mengajak masyarakat sekali lagi seperti apa yang disampaikan saya tadi, untuk tidak mengedarkan, merokok, kemudian untuk tidak memproduksi rokok ilegal. Tapi yang lebih tahu kedua narasumber ini, yaitu Pak Yudi dan Pak Deni. Dan nanti pun teman-teman bisa menyampaikan pertanyaan seputar rokok ilegal di nomor saya juga boleh, 081 seperti biasa di acara obsesi, 081 221 964. Pokoknya itu kan nomor baheula mesti dihapus. Soalnya lo baru nagih pakai nomor itu mah. 081 223 86 716. Nah, pokoknya nomor sorangan gempur ku Pak Yudi jeung Pak Deni ya. Ya we nomor Yusan atunya 081 2-nya 3 kali 222 335 927. 081 2-nya 3 kali 222 335 927, atau ke nomor saya 081 223 86 7168. Tah emut. Baik, kita mulai. Sebelum menerima penelepon ataupun WA yang masuk, barangkali kita set ke belakang lagi. Ini pertanyaan sebetulnya sudah berulang kali disampaikan, tapi tidak sedikit juga mungkin yang belum mengetahui terkait dengan rokok ilegal. Pak Deni, rokok ilegal itu siga kumaha wujudnya, Pak? Apakah rokok ilegal ini mirip-mirip hantu, Pak? Atau mirip-mirip jin Gunung Tampomas gitu, Pak? Silakan Pak Deni untuk menjelaskannya. Saya atau Pak Yudi? Pak Yudi yang lebih tahu. Yang lebih tahu terkait yang ilegal itu Pak Yudi cukai ya. Iya, betul. Kalau ini Pak Deni itu eta mah urusan bagi hasil. Bagi-bagi ke kepenjar oge ka bagian kira. Silakan Pak untuk menjelaskannya. Ya, sahabat Yusan semua ya, untuk rokok ilegal itu apa sih? Pasti rokok ilegal itu berarti rokok yang tidak legal, Pak.
logo bisa dikatakan rokok pencurian. Nah, ya rokok mencuri penerimaan negara lah istilahnya. Oh gitu ya. Jadi Ngan bahasana dihalus-halus ya. banyak. Sehingga akhirnya illegal logging. tambang Padahal mah pencurian ya. Sarua eta ge maling-maling kan ya Pak. Ini bahasanya dihalus. Ari kanu bareung hareup beda bahasa. Nilainya beda. Maling hayam Maling hayam Maling gitu. rokok, ya. Maling rokok. Silakan Pak, lanjut Pak. Gampangnya itu dua ini aja, jadi singkatan 2P dan 2B. 2P dan 2B. Ya, 2P 2B. Maksudnya? P-nya itu rokok ilegal itu satu cirinya polos. Polos. Tidak ada pita cukai. Jadi di bungkusnya itu polosan ya, tidak ada pita cukai. Kedua palsu. Ya, ada pita cukainya tapi palsu. Biasanya itu di print pakai kertas HPS di printer biasa kan kelihatan, karena pita cukai itu kan dibuat bahannya itu dari bahan kertas sama seperti uang. Jadi kalau dari kertas biasa kelihatan. Kemudian 2B, apa 2B? Berbeda. Berbeda itu misalnya rokoknya rokok sigaret kretek mesin ya, seperti yang tadi ya gudang garam filter, jarum super filter dan lain sebagainya. Yang ada filternya itu kan SKM, sigaret kretek mesin. Nah, dia dilekati pita cukai yang SKT, sigaret kretek tangan. Itu berbeda peruntukannya, nggak boleh gitu kan, karena sigaret kretek tangan itu yang tanpa filter dan dibuatnya dengan tangan itu tarifnya kan Rp122 per batang, sedangkan yang SKM itu Rp1.231 per batang. Kenapa beda gitu Pak antara yang memproduksi pakai tangan dengan yang pakai robot, pakai mesin? Nah, pemerintah ini pro kepada misalnya industri yang padat karya ya, bukan padat modal. Jadi kalau industri itu banyak menyerap tenaga kerja, itu pemerintah memberikan insentif ya dalam berbagai hal, termasuk tadi di rokok ini juga untuk sigaret kretek tangan, karena dibuatnya manual dengan tangan dengan banyak pekerja, maka tarif rokoknya direndah. Yang filter dan yang apa itu namanya kretek ya? Mesin. Oh, yang mesin. Ya. Yang filter dan yang maksudnya tanpa filter ya. Itu perbedaannya berapa persen, Pak? Hampir 10 kali lipat, Pak. Jadi kalau tadi kan yang sigaret kretek tangan per batang itu Rp122. Sedangkan yang mesin itu Rp1.230. Contoh ini Pak ya, ini yang pakai filter nih. Tadi sudah dipoto ini per batangnya 1.200 lebih Pak. Ya, betul. Ya. Ini yang pakai filter Pak. Ya, pakai filter. Itu yang Bapak yang pegang nggak pakai filter itu hanya berapa tadi? Rp122. Ini hanya serat yang tidak pakai filter ini. Ya. Atau istilah di masyarakat itu kretek cenanya. Padahal mah kretek-kreteknya salah laginya. Ya, sama. Ini yang nggak pakai filter per batangnya cukainya hanya Rp122. Yang pakai filter ini saya pegang per batangnya 1.200 sekian. Jadi perbedaannya sangat jauh sekali. Iya. Sehingga akhirnya yang memproduksi rokok ilegal itu banyakan yang ke filter ya. Filter, betul, karena perbedaan tarif cukainya yang tinggi. Nah, terus yang ketiga adalah berbeda produksinya, pabriknya. Misalnya rokok ini diproduksi oleh pabrik A, tapi lihat pita cukainya dia pabrik B. Nah, ini contoh ini. Ini ada nih di rokok kretek ini ya, di rokok kretek tangan ini produksi dari Prade misalnya atau Prao. Di sini ada tulisan Prao. Ya. Ternyata yang dilekati ini mirip gudang garam pita cukainya. Nah, nggak boleh itu. Oh iya. Jadi setiap pabrik punya personifikasi tersendiri pita cukai. Pak, jadi pabrik A tidak boleh pita cukainya dipakai oleh pabrik B. Tadi Bapak mengatakan ada yang ilegal itu pakai fotokopian, itu betul-betul cukainya asli dari bea cukai. Membedakannya sulit atau mudah Pak antara yang asli dan yang palsu?
Mudah sekali, kayak uang aja kalau yang palsu ya. Mudah sekali karena di yang asli ini ada hologramnya. Oh, hologramnya. Ada hologram. Terus kalau kita lihat di sinar ultraviolet itu kelihatan nanti ada gambar yang tersembunyi keluar muncul gitu. Sama kayak uang sama persis lah. Iya. Terus kalau kita pakai kaca pembesar di belakang itu di background itu ada tulisan BCRI, Bea Cukai dan bisa Kak, Pak, katakanlah bocor dari Bea Cukainya? Itu udah by system ya Pak. Jadi order itu kan by aplikasi. Yeah. Aplikasi langsung masuk ke Peruri. Peruri ya dia order, dia cetak sesuai dengan pesanan. Nah itu dari Bea Cukai itu fisiknya ada. Tapi kan itu langsung nanti si barang itu harus ke pemesan. Tapi Pak, semua aplikasi juga dikendalikan manusia. Mungkin saja bisa bocor atau tidak Pak? Kalau dari Bea Cukai sangat tidak mungkin. Tidak mungkin. Sama kita di marketplace. Nah, kalau kita belanja di marketplace itu kan udah sampai mana nih barang kita. Nah, itu di Cukai pun sama, Pak. Oh, ini udah masih di Peruri. Oh, ini udah sampai ke Bea Cukai Pusat. Oh, ini udah nyampe ke Bea Cukai Bandung misalnya. Itu kelihatan tuh perjalanan itunya, si pita cukainya. Nah, terus kalau pada saat pita cukai kan belum dibayar, Pak, sama pabriknya. Iya. Nanti begitu dia perlu, baru dia ambil di Bea Cukai. Nah, itu pun langsung pakai billing, pakai kode billing langsung ke kas negara. Jadi kebocorannya itu sangat nggak mungkin lah gitu, untuk kebocoran dari Bea Cukai sendiri. Gitu. Misalnya ada oknum yang si A dari pabrik pesan 1000 lembar, nah, Bea Cukai mencetaknya 2000, nggak mungkin gitu, Pak. Atau dimainin di pabriknya gitu Pak, mungkin nggak? Ya di pabriknya misalnya pabriknya kebutuhan 1000, dia pesan 2000 Pak gitu ya. Yang 1000 lagi dia jual misalnya gitu. Ketahuan Pak. Ketahuan ya? Dari nanti kapasitas produksi, dari pembukuannya, kita audit nanti, dari pencatatannya, dan dari hasil operasi Bea Cukai di lapangan. Misalnya ini produksi pabrik A, pas dicek pita cukainya, oh ini pabrik B. Udah pasti pabrik ini jual ke pabrik A nih. Gitu. Bagi yang resmi Pak, andai ditemukan adanya yang ilegal, itu hukumannya berat nggak Pak? Yang jadi tergantung dari ilegalnya Pak ya. Jadi kalau palsu pemalsuan tuh kita berbeda dengan yang polos. Polos itu pidana Pak, 1 tahun ya. Sebentar Pak, ada yang telepon dulu, kita terima dulu. Halo, selamat pagi, walaupun belum dipersilakan, boleh silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sarang saha di mana Pak Punten? Halo. Lagi menyimak. Sarang saha Pak. Ada yang mesti ditanyain ini teh. Sarang Bapak saha. Udah nyambung ini teh. Nyambung Pak, nyambung. Ini terkait kebetulan di keluarga masih banyak ponakan sih. Masih anak ya sudah terbiasa untuk merokok. Kebetulan keponakan ada yang menggunakan vape. Yang menjadi pertanyaan, ada teman atau keponakan teh ada yang bilang ada yang murah, dengar ada vape yang ilegal dan ilegal. Vape Pak ya? Katanya teh lebih sensasinya lebih enak gitu. Tapi yang jadi khawatir saya teh gini, keponakan ada isu bahwa vape ilegal suka dipakai narkoba gitu. Bingung untuk membedakan yang mana vape yang legal dan ilegal. Jadi di samping untuk edukasi ke keponakan, jadi mewanti-wanti supaya mana yang legal dan ilegal. Saya bingung, tapi saya sendiri juga nggak tahu mana yang legal dan ilegalnya gitu. Supaya keponakan tidak sampai terjerumus pada hal-hal yang lebih negatif. Itu sih yang menjadi ganjalan, makanya selalu menyimak ini, kebetulan temanya sangat menarik. Saya penasaran. Mohon pencerahannya lah supaya nanti saya bisa menginformasikan ke keluarga atau yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ngecot sekedik Pak. Kadang ngecot maksudnya. Ini kekhawatiran saudaranya terkait dengan vape legal dan ilegal. Ternyata yang ilegal itu katanya dicampuri oleh
narkoba yang kayak gitu. Maka Pak, mungkin bisa dijelaskan untuk membedakan yang legal dan ilegal. Ya. Jadi kalau di cukai Pak, vape itu termasuk barang kena cukai. Maka di situ juga sama dengan rokok, dia dilekati pita cukai. Jadi cuman kalau rokok per batang, kalau vape itu per mililiter. Per mililiter? Ya, per mili 1 mili itu Rp636 per mili. Kalau bentuk cukainya, kebetulan saya bukan penghisap vape ya. Jadi misalnya ada dijual 100 ml, berarti itu cukainya itu 63.000. Nah, itu dilekati di botolnya, Pak. Di botolnya. Dilekati pita cukai di botolnya. Yeah. Nah, vape ini berbeda dengan rokok, ya dari sisi bahan jauh sekali, Pak. Yeah. Memang nikotinnya dari hasil tembakau, dia hasil ekstraksi tembakau. Cuman barang-barang lain yang lainnya, bahan-bahan yang lain itu kan bahan kimia semua itu. Dalam bentuk cair dan perasanya ataupun yang buat biar jadi uapnya itu kan dari bahan kimia. Nah, vape ini secara kesehatan, kalau saya dari Kementerian Kesehatan ya, vape itu di WHO itu di dunia itu dilarang. Dilarang. Ya dilarang, vape dilarang. Di Singapura, Thailand, itu negara tetangga kita itu sudah dilarang total. Kenapa di Indonesia masih beredar? Nah itu sebenarnya kalau Kementerian Kesehatan saya yakin pengennya melarang, Pak. Harusnya yang menjawabnya Menteri Kesehatan. Ya, betul. Harusnya dilarang total itu. Ya. Nah, kenapa dilarang total? Karena vape itu berbahaya. Dia bentuknya uap air, berbeda dengan rokok yang asapnya ya asap ya, bukan air gitu kan. Nah, kalau uap air kan kalau kita analogikan, kalau nempel di kaca kan nempel dia. Tapi kalau asapnya asap itu kan langsung terbang lah gitu kan. Sama itu vape itu kalau kita hisap di paru-paru itu nempel. Yang resmi saja yang sudah resmi, berbahaya. Ya, betul. Nah, apalagi yang ilegal. Itu menyebabkan kalau dari Kementerian Kesehatan bilang penyakit paru obstruktif kronik namanya. Jadi kalau berbeda dengan rokok tembakau yang misalnya mengotori paru-paru, kalau yang vape ini melubangi paru-paru. Melubangi, jadi permanen sifatnya. Itu bahaya satu itu dari sisi yang legal, Pak ya. Saya juga dari Kementerian Kesehatan tahunya kan. Kalau bea cukai tidak ke keuangan tidak paham sebetulnya mengenai hal ini ya, Pak ya. Apalagi sekarang dengan narkoba, Pak. Jadi vape itu kebanyakan penggunanya itu anak-anak muda. Betul. Ya, anak muda, anak-anak sekolah itu kan. Kamu jangan ngerokok ya? Enggak, saya nggak ngerokok, saya nge-vape kok. Nah, kan gitu. Jadi nge-vape itu bukan rokok kan. Gaya hidup ya. Gaya hidup itu kan nge-vape. Nah, vape itu karena bentuknya cair, Pak. Itu kan bisa dimasukin apapun di situ. Memang ada itu, Pak? Ada. Kejadian terakhir yang di mana? Di Bea Cukai yang di Cengkareng di Sukarata, dia impor vape. Itu oknum dari ada artis ya, salah satu artis tuh. Nah, kan udah rame itu. Dia impor vape dari luar, ternyata itu mengandung zat yang obat-obatan yang terlarang lah gitu. Jadi saran untuk si Bapak yang bertanya tadi, saran Bapak gimana, Pak? Kalau membedakan ya, kita kan nggak bisa, Pak, bedakan secara kasat mata kan antara vape yang sudah diisi narkoba yang belum diisi narkoba kan. Tapi yang paling utama dibedakannya dari pita cukai saja. Ya. Kalau sudah ada pita cukainya, berarti sudah legal. Ini udah masuk lab dan sudah diawasi oleh Bea Cukai maupun dari dinas-dinas terkait. Kalau belum bisa menghindar dari kebiasaan nge-vape dan ngerokok, Bapak menyarankan pilih mana, Pak? Kalau saya pribadi, saya pilih rokok, Pak. Oh, rokok. Karena dari tembakau, dari alam. Kalau vape kan kimia. Syukur-syukur bisa berhenti ya. Betul, ya. Tapi kalau tetap mau nge-vape, biar mengurangi bahaya tadi ya di narkoba ya, pilih vape yang berpita cukai. Karena itu sudah pasti diawasi oleh Bea Cukai. Masih banyak pertanyaan untuk Pak Yudi, tapi ini Pak Denny juga perlu jawaban ini beberapa. Pak Denny Kuswaya, lupa saya. Yang akrabnya Pak Denny saja. Sekali lagi beliau adalah Kasubag Pendayagunaan Sumber Daya Alam Bagian Perekonomian Setda Sumedang. Ingin tahu maksud dana bagi hasil cukai hasil tembakau itu seperti apa, Pak? Dan Sumedang itu kebagian berapa? Silakan. Ya. DBHCHT ya, singkatannya DBHCHT atau dana bagi hasil cukai hasil tembakau adalah
dana yang diserahkan oleh pemerintah pusat ke daerah, yang mana daerahnya secara spesifik memiliki keunggulan atau karakteristik tersendiri. Jadi pemerintah itu membagikan uang dari hasil uang sebetulnya hayang tehayang berarti pemerintah teh mau tidak mau ini teh sebenarnya berbahaya. Tapi kalaupun tidak diambil solusi lain gitu nya. Bukan nggak ada solusi, mungkin karena pasti setiap lembaga, setiap dalam hal ini adalah konteks besar dalam negara. Untuk pembangunan ini kan butuh dana. Butuh dana. Dananya dari mana? Ya akhirnya kan kembali yang paling besar ini pajak yang kita jadikan sasaran. Dan ini pajaknya, dan salah satunya adalah yang dari produk tembakau. Pajak beresiko tuh ya resiko mungkin dari konteks luar negeri secara internasional ya, dimana tembakau ini pasti dilarang dengan hal-hal yang lainnya. Tapi karena memang pendapatan dari pajak ini cukup besar dan termasuk dari tembakau ini juga cukup besar, memang kontribusinya cukup tinggi sekali untuk pembangunan di kabupaten di secara nasional. Dan tadi kembali kenapa kita dapatkan dari DBACHT ini, karena memang salah satu karakteristik di kita memiliki potensi tentang pertembakauan ini, industri hasil tembakau ini. Ada dua yang kita potensi miliki sehingga kita mendapatkan jatah kue gitu ya, kalau kue pembangunan melalui DBACHT ini. Pertama, kita memang memiliki potensi tanaman tembakau. Sumedang ini nomor 2 di Jawa Barat dengan luas tanam tembakau yang produksinya cukup tinggi, kualitasnya cukup bagus, sehingga memang akhirnya besarlah kita dapatkan dari situ. Kita nomor 2 setelah Garut. Garut memang lebih besar. Yang kedua, kita juga memiliki potensi pengusaha tembakau. Nah, kalau tadi istilah industri tembakau yang dijelaskan oleh Pak Yudi kan kaitan dengan rokok, Pak. Di kita di Sumedang, kita juga banyak potensi yang sebetulnya berhubungan juga dengan cukai, di mana di Sumedang ada para pelaku industri tembakau yang menghasilkan tembakau tis yang dikemas atau mungkin dilinting ya, biasanya mungkin di warung di pos ronda, di kampung-kampung ngerokok. Mungkin juga kita saat kecil belajar itu gitu ya. Belajar merokok dari situ. Nah, itu ternyata di Sumedang itu banyak produk yang menghasilkan hal tersebut. Inilah yang akhirnya secara data, kalau dari konteks pengusaha ini didata oleh di Bayudi ya, di KPBBC ini didata berapa besar sih pemesanan cukai yang dipesan oleh para pengusaha tembakau di Sumedang. Itu dilakukan oleh teman-teman di di KPBBC. Sementara untuk produk tembakau sendiri, kita memang nanti secara simultan dari kabupaten ke provinsi ke nasional, kita dilihat petanya, dan itulah sebagai pembagi istilahnya. Produk kita cukup tinggi, akhirnya kita mendapatkan besaran yang cukup. Ya, tahun ini, tahun 2025 kita mendapatkan sekitar 34 miliar. 34 miliar? Ya. Per tahun itu, Pak ya? Per tahun. Memang tahun ke tahun ini kecenderungan selalu naik. Kenapa selalu naik? Karena Pak Yudi sendiri ditarget oleh negara harus naik terus. Jadi kita sebetulnya agak simultan. Kalau dari target Pak Yudi di bea cukai ini dinaikkan, ya bagi daerah yang memahami dan mendapatkan bagi hasil ini tentunya berbahagia. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan dana bagi hasil untuk pembangunan di Kabupaten Sumedang juga lebih besar. Cara menghitungnya itu diantaranya adalah banyaknya petani tembakau di Sumedang, diantaranya mungkin. Ya, penghitungannya sendiri memang bukan dari petaninya, tapi lebih kepada jumlah produksi. Produksi tembakau di Kabupaten Sumedang. Artinya dari 2.550 hektar yang kita miliki yang terdaftar ya, karena memang tembakau ini kan tanaman semusim ya. Yang namanya tanaman semusim itu akan terjadi fluktuatif. Tahun ini nanam, tahun depan enggak. Tapi juga mungkin orangnya ganti-ganti gitu ya. Tapi secara standar kita mendapatkan di angka 2.500 itu ekivalen dengan dikali 0,9 ton per hektar gitu ya. Itulah yang menjadi hitungan kita mendapatkan jumlah pembaginya. Jadi memang dari produk tembakonya, Kang Kris. Nah, kebetulan Sumedang dari 2.550 hektar ini tersebarnya di 25 kecamatan secara langsung. Memang ada satu kecamatan ya
yang tidak memiliki potensi tembakau sebetulnya bukan tidak ada potensi, itu kepada SDM-nya saja. Dari situ di masyarakat. Mana itu di Kecamatan Cisarua. Mungkin Cisarua terkenal TNI-nya gitu ya. Jakartaan ya. Jadi petaninya mungkin kurang yang berminat di pertembakauan. Tapi sebetulnya bukan tidak bisa, di sana juga bisa. Hanya karena memang di situ tidak ada kelompok tani yang mengembangkan atau berbudidaya tembakau, ya sampai saat ini tidak tercatat sebagai daerah yang menjadi objek budidaya. Oke. Baik Pak Denny, Pak Yudi, sebelum dilanjut kita iklan dulu ya sebentar. Tetaplah bersama Obsesi.